Bayu, saatnya kita ikuti Sinau Bareng di Radio Gemilang. Kawas Bayu sahabat Gemilang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Kawas Bayu kembali lagi berjumpa di 96.8 FM Radio Gemilang, jendela musik dan informasi. Kawas Bayu, kita kembali bersama di satu saja acara pembelajaran jarak jauh via radio yang akan ditampilkan Bapak Ibu Guru Kabupaten Magelang yang berkompeten dan juga bersemangat untuk kembali menghadirkan materi-materi yang sangat bermanfaat buat anak didik di Kabupaten Magelang. Kawas Bayu, kita berjumpa di saja acara Sinau Bareng. Satu saja acara spesial dari Radio Gemilang FM, tentu saja bekerja sama dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Magelang yang akan hadir untuk Anda setiap harinya pukul 7 hingga 8 dan 11 hingga 12. Kamas Bayu sahabat Gemilang juga bisa berpartisipasi dengan memberikan masukan-masukan yang kontributif di WhatsApp Radio Gemilang FM di nomor 081 578 968 968. Kamas Bayu, tanpa panjang kata lagi, kita sambut saja acara Sinau Bareng di kesempatan hari ini. Sinau Bareng di Radio Gemilang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak hebat Kabupaten Magelang. Selamat bertemu dalam acara siaran pendidikan Disdikbud Kabupaten Magelang yang kali ini bekerja sama dengan Diskominfo Kabupaten Magelang 96.8 Radio Gemilang FM, jendela musik dan informasi. Perkenalkan, nama saya Ibu Hida Febriana, guru PJOK di SD Negeri Pakunden 2, Kecamatan Luar. Kali ini saya bekerja sama dengan Pak Guru Muda yang ganteng, energik, dan penuh dedikasi. Silahkan Bapak, anak-anak pengen kenalan. Halo anak-anak hebat, Kang Mas Mbak Yu, sahabat Gemilang, wali murid yang selalu setia menemani putra-putri. Perkenalkan, nama saya Pak Anggun Pribowo. Saya mengajar di SD Negeri Sambak, Kecamatan Kajoran. Selamat berjumpa, salam sehat untuk kita semua. Pertama-tama, perkenankan kami mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Zainal Arifin SIP selaku Bupati Kabupaten Magelang. Bapak Aziz Amin Mujahidin, MPD selaku Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Magelang. Bapak Triwinarto SPD selaku Koordinator KKG PJOK Kabupaten Magelang. Serta seluruh pengawas dan K3S di Kabupaten Magelang. Terima kasih kami ucapkan atas dukungan kepada kami sehingga acara belajar jarak jauh lewat radio dapat berlangsung dengan baik dan lancar tanpa ada halangan suatu apapun. Tidak lupa kami menyapa seluruh guru pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan di Kabupaten Magelang. Selamat pagi, salam olahraga. Sebelum pembelajaran kita mulai, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Untuk yang beragama Islam, marilah kita mengucapkan basmalah bersama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga pembelajaran dapat berlangsung dengan baik dan lancar. Dan semoga pandemi virus corona ini segera berakhir sehingga kita bisa berjumpa lagi di sekolah kita masing-masing. Amin. Anak-anakku pendengar setia Gemilang FM, untuk membakar semangat kita sebelum belajar PJOK, mari kita melakukan tepuk PPK terlebih dahulu. Pastinya anak-anak sudah diajarkan di sekolah masing-masing kan? Betul sekali Pak Anggun. Ayo kita mulai tepuknya. Siap Bu Ida, saya pimpin ya tepuknya dan anak-anak juga silahkan mengikuti di rumah. Tepuk PPK. Religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas. PPK, yes. Kayaknya anak-anak kurang semangat nih Bu Ida. Iya nih Pak Anggun. Bu Ida punya tidak tepuk yang lain supaya anak-anak lebih semangat lagi sebelum belajar? Iya Pak Anggun, Bu Hida punya satu tepuk lagi yang menyenangkan dan kaya makna tentunya. Oh, tepuk apa itu Bu Ida? Ajarin saya dan pendengar semua dong Bu. Tepuk ini namanya tepuk corona. Caranya begini Pak Anggun dan pendengar semuanya. Tepuk corona. Cuci tangan, pakai masker, jaga jarak, corona musnah. Wah, bagus sekali ya Bu Ida. Ayo kita coba lagi bersama-sama. Tepuk corona. Cuci tangan, pakai masker,
jaga jarak, corona musnah. Yeay. Wah, bagus sekali ya Bu Ida. Iya Pak Anggun, selain senang, kita juga diingatkan 3 hal penting dalam upaya mencegah COVID-19, yaitu mencuci tangan, pakai masker, dan jaga jarak. Oh, jadi begitu ya Bu Ida. Berarti cocok sekali ini dengan materi pembelajaran PJOK kita hari ini Bu Ida. Memangnya hari ini kita akan belajar materi apa Pak Anggun? Hari ini kita akan belajar salah satu cara ampuh mencegah virus corona. Wah, bagus sekali itu Pak, cocok dengan kondisi saat ini. Memang materinya apa Pak? Iya Bu Ida, pada kesempatan hari ini kita akan belajar tentang kebugaran jasmani. Kok bisa Pak Anggun, kebugaran jasmani dapat mencegah COVID-19? Coba dong dijelaskan alasannya. Betul sekali Bu Ida, kebugaran jasmani adalah kemampuan untuk melakukan aktivitas sehari-hari tanpa mengalami kelelahan yang berarti. Jika kita dapat melakukan aktivitas sehari-hari seperti bekerja, berolahraga dan lain-lain, tetapi kita tidak mengalami kelelahan yang berarti, itu tandanya imun atau daya tahan tubuh kita kuat. Jika imun kita kuat berarti kita sehat dan tidak mudah terserang berbagai penyakit termasuk virus COVID-19 itu Bu Ida. Oh, begitu ya Pak Anggun. Jadi intinya kebugaran jasmani itu sangat penting dijaga ya Pak, untuk menjaga imun kita supaya tidak mudah terserang penyakit termasuk COVID-19. Nah, betul sekali Bu Ida. Nah, anak-anakku kelas 5, pembelajaran PJOK hari ini kita akan fokus pada KD 3.5, yaitu mempelajari tentang salah satu komponen kebugaran jasmani, yaitu daya tahan jantung paru atau kardiorespirasi. Sebentar Pak Anggun, tadi Bapak menyebutkan salah satu komponen kebugaran jasmani. Kalau ada salah satu, berarti ada yang lainnya kan Pak Anggun? Betul sekali. Sebelum kita fokus pada komponen daya tahan jantung paru atau kardiorespirasi, nanti kita akan menjelaskan komponen kebugaran jasmani secara keseluruhan. Kalau begitu mungkin perlu dijelaskan juga perbedaan bugar dan sehat Pak, karena mungkin banyak anak-anak yang belum tahu perbedaannya. Baik Bu Ida, anak-anak pendengar setia Radio Gemilang FM, jadi intinya bugar dan sehat itu berbeda maknanya ya. Sehat adalah kondisi tubuh atau fisik, mental dan sosial tidak mengalami keluhan, gangguan atau penyakit. Sehat dapat diartikan bebas dari penyakit. Sementara bugar adalah kondisi fisik mampu melakukan aktivitas sehari-hari tanpa mengalami kelelahan yang berlebihan. Kesimpulannya adalah orang yang sehat belum tentu bugar. Artinya mudah lelah jika melakukan aktivitas sehari-hari. Tetapi sebaliknya orang bugar bisa dikatakan sehat karena tidak mudah lelah saat melakukan aktivitas sehari-hari. Betul sekali Pak Anggun. Jadi kesimpulannya itu ya Pak, sehat dan bugar berbeda maknanya. Tetapi bisa kita saling kaitkan. Jika sehat merupakan syarat utama untuk menjadi bugar, kemudian untuk menjadi sehat kita melakukan aktivitas kebugaran jasmani. Betul sekali Bu Ida, itulah makna dari sehat dan bugar. Oke, kita kembali ke komponen kebugaran jasmani tadi ya anak-anak. Komponen kebugaran jasmani dikelompokkan menjadi 2 jenis, yaitu berhubungan dengan kesehatan atau istilah asingnya adalah health related physical fitness, dan kelompok yang berhubungan dengan keterampilan atau skill related physical fitness. Pada kelompok yang pertama atau health related physical fitness terdiri dari daya tahan jantung paru atau kardiorespirasi, kekuatan atau strength, daya tahan otot atau muscle endurance, kelentukan atau flexibility, dan komposisi tubuh atau body composition. Sedangkan kelompok yang kedua, physical fitness related health, terdiri dari kecepatan atau speed, kelincahan atau agility, daya ledak atau explosive power, keseimbangan atau balance, koordinasi atau coordination, dan kecepatan reaksi. Baik anak-anak, Bapak akan menjelaskan secara singkat arti dari masing-masing komponen kebugaran jasmani yang sudah kami sebutkan tadi. Yang pertama, daya tahan jantung paru adalah kemampuan jantung untuk memompa darah dan paru-paru untuk melakukan respirasi, yaitu ada exhale dan inhale, dan kerja kontraksi otot dalam waktu yang lama secara terus-menerus tanpa mengalami kelelahan yang berarti dan segera pulih dalam waktu yang singkat. Yang kedua, kekuatan atau istilahnya strength adalah kemampuan tubuh mengerahkan tenaga untuk menahan beban yang diberikan. Yang ketiga, daya tahan otot atau muscle endurance merupakan kemampuan kerja kontraksi otot dalam waktu yang lama
lama secara terus-menerus tanpa mengalami kelelahan yang berarti. Yang keempat adalah kelentukan atau flexibility. Adalah kemampuan tubuh untuk menggunakan otot dan persendian dengan rentang yang luas. Kelentukan ada dinamis dan kelentukan statis. Yang kelima, komposisi tubuh atau body composition adalah perbandingan jumlah lemak yang terkandung di dalam tubuh dengan berat badan seseorang. Baik anak-anak, Bu Hida lanjutkan komponen kebugaran jasmani yang berkaitan dengan keterampilan. Yang keenam, kecepatan atau speed adalah kemampuan untuk memindahkan tubuh dan menggerakkan anggota tubuh menempuh jarak tertentu dalam satu satuan waktu yang singkat. Yang ketujuh, kelincahan atau agility adalah kemampuan tubuh untuk mengubah-ubah posisi tubuh dan mengatasi rintangan dengan dalam waktu yang singkat. Yang kedelapan, daya ledak atau explosive power adalah berhubungan dengan laju ketika seseorang melakukan kegiatan, atau daya ledak merupakan hasil dari daya kali kecepatan. Yang kesembilan, keseimbangan atau balance merupakan sikap mempertahankan keadaan keseimbangan ketika sedang diam atau bergerak. Yang kesepuluh, koordinasi atau coordination merupakan kemampuan untuk menggunakan panca indera seperti penglihatan dan pendengaran bersama-sama dengan tubuh tertentu di dalam melakukan kegiatan motorik dengan harmonis dan ketepatan tinggi. Yang terakhir adalah kecepatan reaksi, merupakan kecepatan waktu yang dipergunakan antara mulai adanya stimulasi atau rangsangan dengan mulainya reaksi. Terima kasih Bu Ida. Anak-anakku kelas 5 pendengar setia Gemilang FM, dari beberapa contoh komponen kebugaran jasmani di atas, kita akan fokus belajar pada komponen daya tahan jantung paru atau kardiorespirasi. Sesuai pengertiannya, daya tahan adalah kemampuan untuk bertahan lama. Jantung fungsinya adalah kemampuan memompa dalam peredaran darah. Sedangkan paru atau paru-paru fungsinya dalam organ respirasi atau kemampuan menghirup oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida. Untuk lebih jelasnya, silakan anak-anak pelajari di kelas 5 materi IPA. Betul sekali Pak Anggun. Jadi memang mata pelajaran PJOK erat kaitannya dengan kesehatan dan pembelajaran IPA. Jadi anak-anak kelas 5, daya tahan jantung paru itu kaitannya dengan fungsi jantung dan paru-paru ya, yaitu tentang peredaran darah dan pernafasan. Kalau jantung, ciri-cirinya seperti denyut nadi, dan paru-paru kaitannya dengan pernafasan kita bagaimana. Denyut nadi kaitannya dengan kecepatan denyut nadi cepat atau tidak, normal atau tidak. Sementara pernafasan kaitannya dengan sirkulasi udara dalam pernafasan. Kalau dalam olahraga seperti setelah berlari, pasti denyut nadi semakin cepat dan nafas kita terengah-engah. Itu contoh real fungsi jantung dan paru-paru dalam olahraga. Kemudian fungsinya daya tahan jantung paru dalam olahraga itu apa sih Pak Anggun? Baik, pertanyaan yang sangat bagus Bu Ida. Adapun fungsi daya tahan jantung paru dalam aktivitas olahraga adalah menjaga kemampuan tubuh untuk bertahan dalam waktu yang lama ketika sedang melakukan aktivitas olahraga. Maksudnya bertahan lama bagaimana Pak Anggun? Iya anak-anak, Bapak akan contohkan dalam permainan sepak bola. Permainan sepak bola seperti anak-anak ketahui, untuk permainan dewasa, satu babak permainan dilakukan dalam waktu 45 menit. Jika daya tahan jantung paru kita tidak kuat, selama 45 menit itu akan menyebabkan kemungkinan yang tidak kita inginkan. Lah, maksudnya bagaimana Pak Anggun? Ya, artinya kita mudah lelah, tidak maksimal dalam pertandingan, dan akhirnya permainan kita kurang bagus dan jadi kalah dengan lawan. Dan ini yang dikhawatirkan Bu Ida. Wah, khawatir bagaimana Pak? Nah, jika kita memaksakan berolahraga padahal tubuh kita sudah melebihi kemampuan daya tahan jantung paru kita, bisa terjadi cedera seperti pingsan, bahkan ada yang sampai kehilangan nyawa loh. Oh, berarti daya tahan jantung paru itu sangat penting ya Pak dalam olahraga? Benar sekali Bu Ida, setiap atlet pasti harus mempunyai daya tahan jantung paru yang kuat supaya ketika bertanding tidak mengalami kejadian di atas tadi. Jadi bisa disimpulkan juga daya tahan jantung paru adalah pondasi para atlet untuk mengikuti pertandingan ya Pak? Tepat sekali Bu Ida, makanya dalam pertandingan sebelum mereka melatih skill atau kemampuan atlet, ada waktu khusus untuk melatih kebugaran jasmani, terkhusus daya tahan jantung paru. Loh, kalau begitu berarti daya tahan jantung paru itu bisa dilatih ya Pak Anggun?
Benar sekali, semua komponen kebugaran jasmani itu dapat dilatih supaya lebih baik lagi, termasuk daya tahan jantung paru. Menarik sekali pembahasan daya tahan jantung paru ini, Pak. Kemudian, apa saja sih, Pak, yang dapat melatih daya tahan jantung paru? Oke, pada dasarnya semua aktivitas olahraga yang dilakukan dalam kurun waktu tertentu dan relatif lama dapat meningkatkan kemampuan daya tahan jantung paru. Asalkan tidak sampai dipaksakan ya. Sebagai contoh, jalan, lari, bersepeda, dan berenang misalkan. Jika dilakukan dalam kurun waktu tertentu dan disiplin waktu tentunya, itu akan meningkatkan kemampuan daya tahan jantung dan paru kita. Wah, berarti yang lagi ramai orang bersepeda atau goes salah satu tujuannya untuk melatih daya tahan jantung paru itu ya, Pak? Nah, betul sekali Bu Ida. Mereka yang bersepeda tujuannya adalah untuk melatih daya tahan jantung paru supaya sehat dan bugar, sehingga imun mereka kuat dan terhindar dari virus corona. Makanya, buat kalian yang punya sepeda, manfaatkan sepedamu untuk berolahraga ya. Aduh, tapi saya nggak punya sepeda, Pak. Terus bagaimana cara untuk melatih daya tahan jantung paru saya? Jangan khawatir anak-anak, bersepeda hanyalah salah satu cara untuk meningkatkan daya tahan jantung paru. Cara yang lainnya masih banyak seperti jalan santai, jogging atau lari pelan, berenang juga bisa. Kemudian dalam buku PJOK kelas 5 juga disebutkan beberapa aktivitas yang dapat melatih daya tahan jantung paru seperti lari memindahkan bola, lari fartlek, lari interval, dan lompat tali juga bisa melatih daya tahan jantung paru. Wah, ternyata banyak sekali pilihannya ya, Pak. Berarti kalau kita mau sehat dan bugar itu tidak harus mahal ya, Pak? Betul sekali, untuk mencapai sehat dan bugar itu tidak harus mahal, tetapi harus ada niat dan mampu mencoba melakukan hal apapun yang bisa kita lakukan untuk melakukan berbagai latihan kebugaran jasmani. Oke, selanjutnya boleh dong Pak dijelaskan satu persatu contoh gerakan yang disebutkan tadi? Siap Bu Ida, anak-anak pendengar setia Radio Gemilang FM, untuk gerakan yang pertama yang dapat melatih daya tahan jantung paru adalah 1. Lari memindahkan bola kecil. Kalau tidak ada bola kecil di rumah, anak-anak bisa menggunakan kerikil ya atau batu kecil yang mudah dipindahkan. Cara melakukannya, yang pertama, siapkan 5 buah bola kecil atau batu kecil tadi. Yang kedua, siapkan 2 wadah. Kalau kalian tidak punya wadah, bisa menggunakan gambar lingkaran di tanah. Yang ketiga adalah 1 wadah berisi 5 bola atau batu dan 1 wadahnya kosong. Jarak 2 wadah tersebut adalah 5-8 meter. Yang selanjutnya kemudian anak melakukan lari dari titik wadah yang kosong menuju wadah yang berisi bola. Kemudian mengambil atau memindahkan bola satu persatu sampai 5 bola tadi berpindah tempat ke wadah yang kosong. Wow, menarik sekali ya Pak Anggun latihan lari memindahkan bola ini. Permainan ini akan sangat menarik dan menyenangkan bila dilakukan dengan teman yang lain supaya ada motivasi untuk menjadi yang terbaik dan tercepat memindahkan bola atau batu itu. Betul sekali Bu Ida, selain permainan ini mudah dilakukan, tapi banyak manfaat selain melatih daya tahan jantung paru itu Bu. Anak-anak kalau kita amati atau kita bayangkan sejenak, kegiatan tersebut akan melatih kecepatan, kelincahan, kekuatan otot kaki, dan juga ketepatan atau koordinasi saat memindahkan bola. Tepat sekali Bu Ida, itu dia berbagai manfaat dari lari memindahkan bola. Oke, kita lanjutkan contoh gerakan yang kedua ya Bu. Oke Pak, lanjut. Ya, contoh yang kedua adalah lari fartlek atau istilahnya speed play. Latihan ini merupakan salah satu bentuk latihan yang mengkombinasikan berbagai kecepatan atau jenis lari, yaitu lari lambat, cepat, berkelok-kelok, naik turun tangga, lompat atau loncat. Fartlek biasanya dimulai dengan lari lambat, kemudian divariasikan dengan sprint pendek yang intensif, dan dilanjutkan dengan lari tempo sedang atau memanjangkan langkah. Sebagai contoh, lari fartlek 30-60 menit dengan lari pelan 200-600 meter. Lalu lari sedang 100-150 meter, kemudian lari cepat 25-50 meter. Bisa juga diselingi dengan naik turun tangga, melompati box, jalan kaki, atau variasi lainnya. Kalau saya amati tadi, lari fartlek disebut juga lari speed play
play ya Pak? Betul. Artinya kalau dilihat dari segi bahasa, speed artinya kecepatan dan play artinya bermain. Jadi speed play apakah bisa dikatakan sebagai permainan kecepatan Pak? Tepat sekali Bu Ida, lari fast leg atau speed play itu secara mudahnya adalah mengkombinasikan kecepatan kita dalam berlari. Contohnya, saya akan berlari dari alun-alun Magelang menuju Artos. Dari alun-alun sampai Pecinan, saya jalan kaki. Kemudian dari Pecinan sampai pasar, saya melakukan jogging atau lari pelan. Kemudian dari pasar sampai Artos, saya lari sprint atau lari cepat. Nah, kurang lebihnya seperti itu Bu Ida, contoh realnya lari fast leg atau speed play itu. Wah, bagus sekali contohnya Pak. Tapi kalau cerita Pak Anggun itu benar dilakukan, hati-hati ya Pak, karena jalanan itu ramai dari kendaraan. Siap Bu Ida, itu kan hanya contoh saja Bu. Anak-anak bisa mengembangkan sendiri contoh latihannya. Yang terpenting adalah poin 1. Olahraga harus mengutamakan faktor keamanan ya anak-anak. Oke, kita lanjutkan contoh yang ketiga ya Bu. Monggo Pak, let's go. Oke, yang ketiga adalah lari interval, yaitu latihan berlari yang terdapat bagian-bagian yang diselingi interval atau jeda waktu untuk istirahat. Dalam larian tersebut, lari interval kita perlu memperhatikan contoh-contoh berikut. Yang pertama, latihan, yang kedua, beban latihan, yang ketiga, pengulangan latihan atau repetisi. Yang ketiga, 4 adalah waktu istirahat setiap latihan. Oh, jadi kalau lari interval intinya ada jeda untuk istirahat ya Pak? Gunanya apa Pak istirahat itu? Pertanyaannya bagus. Istirahat adalah fungsinya untuk mengembalikan kesiapan tubuh kita dalam melakukan aktivitas lagi, seperti menormalkan denyut nadi dan nafas kita yang terengah-engah itu tadi. Wah, berarti interval atau istirahat itu sangat penting ya Pak dalam olahraga apapun? Betul Bu, intinya bisa juga untuk menghindari cedera itu karena jika dipaksakan beraktivitas, kita akan menyebabkan cedera. Wah, berarti banyak sekali ilmu yang kita pelajari hari ini Pak. Silahkan lanjut Pak, contoh yang terakhir. Oke, yang terakhir adalah lompat tali. Lompat tali adalah gerakan melompat atau meloncat menghindari tali yang kita lewati dua kaki kita. Latihan lompat tali bisa dilakukan secara individu atau berkelompok. Caranya adalah dimulai dari yang mudah dulu, misalkan 5 kali, 10 kali, atau 20. Setelah itu dilakukan dalam waktu, misalkan 1 menit, 2 menit, dan seterusnya. Yang ketiga bisa diselingi interval, misalkan 1 menit, kemudian istirahat 10 detik, dilanjutkan lagi, lakukan seperti tadi. Wah, menarik sekali Pak main tali itu. Kalau zaman saya kecil, anak perempuan pasti pernah main lompat tali atau melompat tali karet. Jangan salah Bu, masa kecil saya juga seperti itu, main tali karet dengan teman-temannya loh. Wah, berarti masa kecil kita sama ya Pak? Sama-sama belum mengenal gadget seperti sekarang. Betul Bu, zaman sekarang beda dan berkembang, tapi permainan tradisional itu harusnya tetap dibudidayakan dibandingkan dengan permainan Android ya Bu ya. Iya, kalau permainan tradisional itu selain menyenangkan juga menyehatkan ya Pak. Selain kita senang jiwanya, fisik kita menjadi sehat dan bugar dengan permainan tradisional seperti lompat tali tadi. Wah, memang kalau kita bicara atau bernostalgia, masa kecil dulu nggak habis itu Bu kalau kita bahas sekarang. Betul Pak, lain kali aja kita bahas masalah permainan tradisional. Oke Bu Ida, karena kita terbatas waktu nih dan sudah tuntas juga materi yang kita sampaikan tentang kebugaran jasmani dan daya tahan jantung paru, latihannya. Sekarang kita punya tugas nih buat anak-anak kelas 5 dan pendengar setia Radio Gemilang FM. Tugas betul sekali, karena tadi kita sudah membahas tuntas, sekarang giliran anak-anak kelas 5 dan pendengar setia Radio Gemilang FM ya. Tugas kalian adalah melakukan lompat tali menggunakan karet atau lainnya. Bisa dilakukan sendiri atau bersama teman. Kemudian minta tolong teman, kakak, atau keluarga untuk memvideokan kegiatan lompat tali tersebut. Durasi video cukup 30-60 detik saja. Video tersebut kemudian kirimkan ke WA pribadi guru PJOK di sekolah kalian masing-masing ya. Wah, tidak terasa ya Pak, pembelajaran kita sudah hampir selesai. Iya ini Bu, sebelum kita tutup, kita berpesan kepada anak-anak pendengar setia Radio Gemilang FM, tetap jaga kesehatan ya, patuhi protokol kesehatan, dan tetap rajin berolahraga supaya tubuh kita sehat dan bugar. Kita pamit ya, saya Pak Anggun. Saya Bu Hida, sampai jumpa di kemudian hari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Sinau bareng di Radio Gemilang. Adik-adik siswa, sahabat Gemilang, demikian tadi kebersamaan kita di program Sinau Bareng bersama para Bapak Ibu Guru yang berkompeten dan bersemangat
serta berdedikasi dari Kabupaten Magelang. Semoga Kamas Bayu, anak didik semuanya selalu diberi kesehatan dan kita bisa berjumpa lagi di lain kesempatan. Kamas Bayu, dari Kabin Siar kami ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Om Namo Buddhaya. Salam kebajikan, Rahayu. 96.8 FM Radio Gemilang, jendela musik dan informasi.